Pemirsa, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI melepas 301 pekerja migran Indonesia dan 136 preliminary calon pekerja migran dalam program penempatan government to government ke Korea Selatan. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI akan melepas para pekerja migran ke Korea Selatan dalam program Government to Government atau G2G. Agenda ini dilepas langsung oleh Kepala BP2MI Benny Ramdhani dan juga jajaran utama BP2MI dalam melepas para migran ke Korea Selatan. Menurut Benny Ramdhani, BP2MI rutin melepas para PMI untuk program G2G ke negara lain. Namun pada bulan ini para pekerja migran akan dilepas dalam 3 gelombang. Gelombang pertama sebanyak 301 orang, gelombang kedua sebanyak 701 orang, dan gelombang ketiga sebanyak 730 orang. Pasar seperti ini rutin tiap minggu, dan per hari ini sejak 1 Januari sudah menembus kurang lebih 10.000. Nah artinya kita masih ada waktu sisa Desember, nah artinya 12.000, 13.000 bisa tersampai untuk penempatan G2G. Ini rekor sebetulnya, ya, karena dulu tiap tahun itu hanya 7.000. 2022 kita menembus 12.000 dan 2023 dipastikan 12.000 lebih. Jadi ada 3 kali keberangkatan lagi, total 2.100. Nah tiap minggu ini pelepasan rutin dan kita benar-benar mempersiapkan anak-anak muda yang punya mimpi bekerja di luar negeri, kita fasilitasi. Kita harus yakinkan mereka memenuhi kompetensi, mereka punya keahlian, keterampilan, kemampuan berbahasa asing yang cukup bahasa asing di negara mereka bekerja. Tapi pesan-pesan untuk mereka disiplin, ya, menghormati hukum dengan setempat agar tidak ada masalah, ya, dan juga bagaimana mereka menaati aturan di perusahaan, itu penting. Menurut Benny, nantinya para pekerja migran akan ditempatkan di 2 sektor, yaitu sektor manufaktur dan sektor perikanan yang menjadi sektor paling dominan untuk penempatan pekerja migran dalam program G2G di Korea Selatan. Bahkan untuk gelombang pertama pelepasan ini dikhususkan bagi pekerja migran Indonesia yang akan ditempatkan di sektor manufaktur yang terdiri dari 12 perempuan dan 289 laki-laki. Yang hari ini khusus hanya untuk ya manufaktur, tapi G2G Korea itu kan 2 sektor, sektor fishing dan sektor manufaktur. Sebelumnya pada tahun 2021 sebanyak 112 orang dikirim dari Indonesia ke Korea dan tahun 2022 jumlahnya meningkat menjadi 8.811 orang. Sedangkan untuk tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi 9.993 orang. Di sektor perikanan untuk tahun 2021 tercatat 61 orang yang kemudian meningkat menjadi 2.734 orang di tahun 2022. Kemudian untuk tahun 2023 jumlah yang dikirimkan juga meningkat menjadi 2.867. Benny menambahkan kini BP2MI sedang melakukan terobosan untuk memperluas penempatan PMI berawal dari 3 negara menjadi 19 negara. Bahkan melalui terobosan ini Benny juga menyebutkan akan menambah sektor penempatan bukan hanya manufaktur dan fishing tetapi juga pertanian dan logistik. Kita sedang melakukan terobosan, ya. Kemudian para deputi direktur sedang bekerja keras melakukan pembicaraan dengan negara-negara penempatan. Tidak hanya itu, tapi juga komunikasi dengan teman-teman di perwakilan Republik Indonesia. Jadi kita ingin G2G diperluas dari 3 negara selama ini ditambah 19 negara. Sektor pekerjaan kita perluas. Misalnya yang tidak ada pertanian kita buka pertaniannya, yang tidak ada logistik kita buka logistiknya. Dan juga sektor-sektor lain sepanjang mereka berangkat formal ya, karena kita dorong penempatan untuk formal. Sebelumnya Benny menyatakan BP2MI tahun ini berhasil mencapai target dari pengiriman pekerja migran Indonesia. Hal ini dilihat dari terus meningkatnya total pekerja migran Indonesia yang diberangkatkan ke luar negeri. Kepemimpinan sebelumnya per tahun 2022 tepat di era kepemimpinan saya sudah mampu menembus 12.000. Tahun ini juga bisa lebih dari 12.000 ya. Dan untuk P2P atau total penempatan tahun ini kan kita menargetkan 250.000. Ada kabar gembira, tahun ini akan terlampaui target 250.000
Agenda pelepasan ini juga merupakan bentuk upaya membantu pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri agar tetap aman di bawah pelindungan hukum pemerintah Indonesia. Beni juga mengapresiasi dukungan pihak kepolisian yang bekerja sama menjaga dan melindungi pekerja migran Indonesia. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.